Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu pertama bulan kelima tahun 2021 ini. Kita patut bersyukur, 4 bulan kita lalui dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, memulihkan kami. Karena ku tahu
kami boleh menjadi anak-anak Allah yang kudus. Hanya karena darah Kristus menguduskan dan menyucikan kami. Darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kami. Dengan kami mau hidup taat melakukan firman Tuhan. Supaya Tuhan, hidup kami ini mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, karena kami tahu ketika kami memuji Tuhan ada kuasa Tuhan dalam puji-pujian kami. Kami yang lemah kami akan dikuatkan. Kami yang sakit kami akan memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus. Kami yang susah kami akan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan dan bergirang bagi Yesus. Mazmur lagu
Baik, mari mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan kita pengertian, karena hanya firman Tuhan yang kita mengerti bisa kita lakukan.
Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, singkapkan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan, dan tolong kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami supaya hidup kami ini berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu itu berasal dari Tuhan saja. Dan kami mau berkata ya untuk setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini, di mana hari ini juga minggu pertama di bulan Mei tahun 2021. Selalu kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan bagi kita semua. Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah sekalipun masih online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita bisa diberkati di dalam ibadah kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau masih Tuhan izinkan kami hidup, kami diberi kesempatan kami untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan kami bisa bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan, keluarga kami membutuhkan Tuhan, pelayanan kami dan gereja-Mu membutuhkan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat kami, menjamah kami, memberkati kami. Terpujilah nama Bapa di surga, kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 15. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Raja Yoram, saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Asariahu, Mikael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulung. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga.
Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Puji Tuhan. Tema hari ini saya berikan adalah merasa diri kuat. Rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah kita selalu menjadi kuat. Mengapa demikian? Karena yang saya pelajari adalah hanya orang-orang yang kuat yang akan bertahan di tengah-tengah tantangan. Ada banyak orang berkata cinta Tuhan, tetapi ketika datang masalah dan tantangan, orang tersebut akan jatuh, mundur, bahkan murtad. Yang membuat orang lain heran akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Paulus menuliskan surat kepada Timotius untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia Kristus. Dengan kata lain, Paulus mau mengingatkan, betul Timotius dan kita yang sama-sama memiliki panggilan dan cinta kepada Kristus, tetapi kita juga harus kuat. Sebab seringkali keadaan yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Hanya orang yang kuat yang akan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dan dapat mengalahkan iblis. Di dalam Alkitab dikatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam kebenaran, kuat dalam kasih, serta penyerahan penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari 21 ayat 4 yang seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yosafat adalah seorang raja, ayah dari Yoram, yang mengajar anak-anaknya dan juga seluruh rakyatnya untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi Yoram karena merasa diri kuat, akhirnya ia berbuat tindakan yang jahat. Dari sini kita belajar Bapak Ibu semua, bahwa menjadi kuat itu baik. Tetapi kalau kita merasa diri kita kuat, itu yang berbahaya. Mengapa demikian? Ada 4 hal yang saya dapatkan di sini. Mengapa orang yang merasa diri kuat itu berbahaya? Yang pertama, karena orang yang merasa diri kuat itu adalah tidak sadar akan kekurangan dan kelemahannya.
Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu. Saya dan juga Bapak Ibu semua, kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus tahu kekurangan dan kelemahan kita. Bapak Ibu yang memiliki kekurangan di mata, melihat lawan jenis dan kita jatuh di situ. Mungkin kelemahan kita di keuangan, mungkin kelemahan kita di lawan jenis, mungkin kelemahan kita di cara kita makan. Ini mengajarkan kita semua Bapak Ibu untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa, banyak berbenah diri. Kita ini membutuhkan orang lain. Dan satu hal, kita tidak boleh sombong dan tinggi hati. Sebaliknya orang yang merasa dirinya kuat, dia tidak sadar bahwa dia punya kekurangan dan kelemahan. Disitulah awal kejatuhan kita, jikalau kita tidak sadar kelemahan dan kekurangan kita. Alkitab berkata dengan tegas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mengapa orang yang merasa kuat itu berbahaya? Tadi saya sampaikan, karena orang yang merasa diri kuat, dia tidak sadar akan kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, marilah kita sadar. Sadar akan kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan untuk kita menyadari tanpa Tuhan maka kita akan jatuh di dalam kelemahan kita. Yang kedua, mengapa orang yang merasa diri kuat itu berbahaya? Yang kedua, karena orang yang merasa diri kuat itu cenderung merasa sombong. Merasa tidak membutuhkan orang lain, merasa diri tanpa berdoa tetap bisa mengerjakan semuanya. Alkitab berkata, orang sombong akan direndahkan Tuhan. Di dalam Yesaya 5 ayat 15. Dengan kita meninggikan diri kita, maka kita pasti akan direndahkan. Sebaliknya, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Mengapa orang yang merasa diri kuat itu berbahaya? Karena orang yang merasa diri kuat itu cenderung dia akan sombong. Karena dia punya semuanya, punya segalanya. Jangan Bapak Ibu, tanggalkan segala kesombongan dan tinggi hati kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa orang yang merasa diri kuat itu bahaya? Yang ketiga, karena orang yang merasa diri kuat itu akan merendahkan orang lain. Orang-orang seperti ini cenderung sulit untuk bisa bekerja sama karena merasa diri mampu tanpa orang lain. Padahal Alkitab selalu mengajarkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di dalam Efesus 4 ayat 2. Merendahkan orang lain adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu semua, dengan kita merendahkan orang lain, maka kita pun akan direndahkan oleh Tuhan. Karena ada hukum, apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Saya bersyukur kita semua diingatkan firman Tuhan hari ini.
betapa bahayanya kalau kita merasa diri kita kuat. Yang keempat, mengapa merasa diri kuat itu berbahaya? Karena orang yang merasa diri kuat akan membanggakan diri sendiri. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini Bapak Ibu. Semuanya kekayaan, jabatan, kekuasaan, semuanya akan berakhir. Semuanya akan sirna, dihitung dengan waktu. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kekuatan kita kah? Kemampuan kita kah? Kecantikan kita kah? Kegantengan atau kegagahan kita? Tidak ada yang kita bisa banggakan. Semua yang tua, yang merasa ganteng bisa suatu saat juga akan berkurang, yang merasa cantik semuanya akan berkurang. Tetapi satu-satunya yang bisa kita banggakan adalah karena kita memiliki Yesus. Kita harus menjadi umat Tuhan yang bangga kita memiliki Yesus. Ingat Bapak Ibu, orang yang membanggakan diri sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan dan akan dipermalukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa diri kita kuat. Seringkali kita merasa diri kita tidak membutuhkan orang lain. Kita membanggakan diri kita sendiri. Ini juga pelajaran buat saya Bapak Ibu. Seringkali saya merasakan bahwa kekuatan saya juga, saya masih kuat. Contohnya saja Bapak Ibu, beberapa minggu ini Tuhan izinkan saya untuk saya berangkat ke Bali. Saya mengendarai kendaraan. Jujur saja waktu berangkat saya bicara kepada anak-anak, Mama tidak kuat. Tapi kadang-kadang timbul di jalan itu, oh kuat, mampu. Sampai anak-anak bilang jangan merasa kuat. Akhirnya saudara saya juga disadarkan dengan itu. Bahwa kekuatan saya terbatas. Oleh karena itu saya butuh Tuhan. Dalam perjalanan saya terus berdoa, menyembah Tuhan bersama anak-anak. Tuhan berikan aku kekuatan untuk dapat mengendarai kendaraan ini sampai di tujuan yaitu di Bali. Dan puji Tuhan saya bisa melewati itu, saya sampai di Bali, saya mengurus anak saya yang sekolah di sana. Dan puji Tuhan hari Selasa kemarin saya kembali ke Jakarta dengan kembali mengendarai kendaraan bersama 2 anak saya. Saya sadar saya membutuhkan Tuhan. Dalam perjalanan saya membutuhkan Tuhan. Dan puji Tuhan saya boleh tiba di Jakarta dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Demikian juga dalam pelayanan saya membutuhkan Tuhan. Dalam mengurus anak-anak, dalam mengurus keluarga, mengembalakan jemaat Tuhan, saya membutuhkan Tuhan. Saya tidak bisa berjalan sendiri, saya membutuhkan orang lain, saya membutuhkan hamba Tuhan yang senior, membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam pelayanan saya. Karena saya sadar, saya tidak punya kekuatan kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Iya Bapak Ibu yang terkasih, saya menyimpulkan firman Tuhan pada hari ini. Mengapa orang yang merasa dirinya kuat itu berbahaya? Yang pertama, karena orang yang merasa dirinya kuat itu tidak menyadari kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, orang yang merasa diri kuat itu adalah orang yang cenderung akan sombong. Yang ketiga, orang yang merasa diri kuat itu adalah orang yang merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, orang yang merasa diri kuat itu orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri. Pagi hari ini dalam firman Tuhan hari ini, saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan
Jangan kita merasa diri kita kuat. Karena semua ada masanya, semua ada waktunya, semua ada batasnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengakhiri firman Tuhan hari ini buat kita semua. Saya menyatakan, orang yang merasa diri kuat belum tentu kuat. Orang yang kuat biasanya tidak merasa dirinya kuat. Orang yang kuat justru berserah kepada Tuhan. Makin kita berserah kepada Tuhan, makin kita kuat. Semakin kita berserah, perkenanan Tuhan akan turun atas kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah Tuhan peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami. Yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami ya Tuhan. Untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini. Untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah dan yang sudah diterima. Kita akan mengangkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Oleh darah Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus
yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Dia sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia sudah memilih kita menjadi kepunyaannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekarang kita berkata, aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan seluruh keluarga kami. Haleluya, kita angkat pujian. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini
bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Katakan, indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Haleluya, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Lengkaplah semua peribadatan kami. Kami diberkati oleh puji-pujian yang kami naikkan. Ucapan syukur yang kami naikkan, kami membawa persembahan kami dan juga mengembalikan persepuluhan kami. Dan kami juga menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kami. Biarlah kekuatan Allah itu mengalir terus dalam hidup kami. Kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami tidak merasa diri kami kuat, kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Biarlah langit dan bumi yang baru itu menjadi kerinduan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur dan melepaskan berkat Allah untuk umat-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi seluruh umat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan masalah umat-Mu ya Tuhan, sedang bergumul dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Bergumul dalam keuangan ekonomi mereka, Tuhan menolong mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang jauh dari Tuhan, mari Bapa, bawa Bapa tarik hati mereka kembali kepada Tuhan. Tarik hati mereka kembali kepada Bapa dan mereka hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kami umat-Mu bisa ada di GSKI SSCC ini Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat Allah juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Baik pemimpin pujian, para singer, para pemusik, media dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan melepaskan berkat Allah untuk seluruh cabang-cabang yang ada di SSCC Tuhan.
Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan diberkati, keluarga mereka diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk sinode kami. GSKI Tuhan memberkati. Pemimpin sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono Tuhan berkati. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dalam memimpin kami dalam sinode ini Tuhan. Urapan Allah mengalir atas hamba-Mu untuk memimpin sinode ini dalam roh takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani di GSKI Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami, diberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Anggota DPR, MPR diberkati oleh Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, masa-masa yang sukar ini Tuhan, biarlah para pemimpin kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Kami bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia dan biarlah kami terus berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi dan melangkah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai langkah kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu datang kepada Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya kekuatan dalam hidup kita semua. Dan mari jemaat Tuhan, arahkan dan angkat tanganmu. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Tuhan dan kita menerima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.